Makan bergizi gratis yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dimulai pada hari ini. Presiden Prabowo memerintahkan agar bahan pasokan makan bergizi gratis berasal dari dalam negeri alias tidak impor. Akankah ekonomi Indonesia terdongkrak dengan bergulirnya program makan siang bergizi gratis? Program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan Senin 6 Januari 2025. Badan Gizi Nasional menggelar 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG di 26 provinsi se-Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola seorang kepala yang bekerja sama dengan ahli gizi serta akuntan untuk memastikan pengawasan ketat kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Pasokan bahan pangan juga dipastikan dari dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bahan pangan program makan bergizi gratis bukan dari impor. Ribuan koperasi juga dilibatkan untuk memasok bahan pangan. Bahan presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, ya, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor, ya. Dari koperasi apa Pak Presiden? Koperasi ada data kita sudah menyampaikan ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ada datanya kok. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan. Pemerintahan Prabowo menargetkan lebih dari 900 dapur MBG tercapai akhir bulan Januari 2025 dengan target akhir tahun sebanyak 5.000 dapur. Target ini sekaligus menggerakkan ekonomi lokal karena melibatkan ratusan UMKM. Dan di akhir tahun 2025 nanti diharapkan akan ada sekitar 5.000 dapur MBG dan bisa melayani sedikitnya 15 juta penerima manfaat dan paling banyak bisa melayani sekitar 20 juta penerima manfaat. Sekaligus juga menggerakkan ekonomi lokal, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan yang lain-lain. Sampai sejauh ini sudah ratusan UMKM yang terlibat sebagai rantai pasok makan bergizi gratis dan jumlahnya akan bertambah setiap harinya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebutkan program makan bergizi gratis juga ditujukan sebagai investasi masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Tim TV One mengabarkan. Program makan bergizi gratis yang dimulai hari ini mendapatkan sambutan meriah dari para siswa dan juga pihak sekolah di berbagai daerah. Tidak itu saja, sebanyak 1.923 koperasi juga dilibatkan untuk ikut menggerakkan perputaran uang di desa. Ya, lantas apa saja sektor yang bergerak dengan adanya program makan bergizi gratis? Bagaimana pula dengan efek rantai ekonominya? Untuk membahasnya telah bergabung juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura dan juga Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Selamat sore, Ibu-ibu. Iya, selamat sore Aditya, Windy dan juga Mbak Esther. Baik, kabar? Saya ingin ke Mbak Lulu terlebih dahulu. Mbak Lulu, di hari pertamanya evaluasi terhadap penerapan makan bergizi gratis ini seperti apa sih? Ya, kami bersyukur bahwa di hari pertama, di langkah pertama dari pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, kita bisa melihat program hasil terbaik cepat makan bergizi gratis bisa berjalan dengan secara general baik gitu ya. Namun tentunya ada beberapa yang masih terus berproses dalam berbagai hal karena memang kita bisa katakan baik ini kita sudah melihat bagaimana kualitas menu yang disampaikan, proses distribusinya, proses persiapan makanan, juga yang paling penting adalah proses keterlibatan masyarakat lokalnya. Contoh misalnya hari ini saya hadir di program makan bergizi gratis di daerah Ciracas. Di sana melibatkan 46 warga lokal yang terdiri dari banyak ibu-ibu yang membantu memasak, juga kemudian
para ayah begitu ya di sana yang juga ikut membantu dalam persiapan makanan dan kemudian juga dalam ikut membantu mengantarkan makanan. Jadi ada lapangan kerja yang terbuka di sana. Dan kemudian kami cek juga ini bahan makanan didapat dari mana, dibeli di pasar-pasar lokal. Jadi kita melihat bahwa sistem yang dipersiapkan sedemikian rupa sudah berjalan. Namun tentunya dikatakan 190 titik. Masih ada titik-titik lain yang terus berproses dalam proses perbaikan agar SOP yang diinginkan bisa terjadi. Karena SOP ini bukan hanya terkait dengan bagaimana kualitas makanannya, tetapi juga tadi bagaimana pelibatan masyarakat lokal, bagaimana menggerakkan ekonomi lokal, itu menjadi bagian dari SOP tersebut. Dengan menggerakkan perekonomian lokal ini tentunya yang menjadi pertanyaan Mbak Esther, bagaimana dengan efek rantai perekonomiannya dengan diterapkannya program makan bergizi gratis ini Mbak Esther? Ya, terima kasih Mbak Windy. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lulu ya bahwa program makan bergizi gratis ini mengenerate perekonomian ya. Jadi hitungan indef ini mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,06% ya atau sekitar 14 triliun. Kemudian mengenerate tenaga kerja itu sekitar 0,19%, artinya penyerapan tenaga kerja lebih tinggi 0,19%. Nah, namun yang harus kita waspadai di sini ternyata ada kemungkinan ya program makan bergizi gratis ini akan mendorong impor ya sekitar 0,24%. Itu sih Mbak. Baik, walaupun ini tadi ada perintahnya bahwa semua bahan baku harus dari dalam negeri nih, Mbak Esther. Ya, kalau semua bahan baku dari dalam negeri itu bisa terrealisasi ya fully, ya itu alhamdulillah gitu ya, karena kita tahu di sini beras juga masih impor ya, daging juga masih impor, susu juga impor gitu. Jadi kedepannya itu yang tidak kita harapkan dengan adanya MBG ini malah justru meningkatkan impor. Oleh karena itu kalau memang nanti bisa ditargetkan dan ternyata realisasinya itu full dari bahan baku dari lokal, ya itu kita acungin jempol. Dan Mbak Lulu, siapa sajakah yang dilibatkan dalam program makan bergizi gratis ini? Mbak Lulu? Iya, pesan Presiden jelas ya bahwa harus mengutamakan lokal, pangan lokal, masyarakat lokal, dan juga kemudian tenaga kerja lokal. Namun tentunya tadi seperti saya sampaikan, butuh proses. Seperti kita menumbuhkan peternakan, tidak bisa dalam sekejap peternakan tersebut sudah jadi. Kemudian tidak bisa juga kemudian kita industri susu, peternak susu lokal, kemudian bisa dalam sekejap jadi. Menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, sayur-sayuran juga tidak bisa dalam sekejap. Tentunya berproses, namun arahannya jelas bahwa mengutamakan pangan lokal. Seperti contohnya susu. Susu diberikan ruang kepada para peternak-peternak produksi susu lokal untuk kemudian itu diserap menjadi bagian dari makan bergizi gratis. Pada intinya program makan bergizi gratis ini memberikan istilahnya off-taker ya, memberikan sebuah pasar untuk menyerap berbagai produk hasil lokal seperti nelayan lokal, petani lokal dan lain sebagainya. Seperti contohnya kasus di nelayan-nelayan kita. Kita mendengar seringkali nelayan-nelayan kita menghadapi masalah bagaimana mereka menjual hasil tangkapannya karena kondisi yang jauh dan sebagainya, sehingga kemudian ada masalah cold storage, bagaimana penyimpanannya untuk memastikan ikan tersebut masih tetap bagus kualitasnya. Namun dengan program makan bergizi gratis dengan dapur yang dihadirkan di lokasi-lokasi dekat produksi atau lokasi dekat daerah tangkap mereka, maka bisa terserap. Baik. Ini yang kemudian bagian tadi dari SOP, bagaimana memastikan juga benar-benar masyarakat lokal yang mendapatkan manfaatnya. Ya, Mbak Esther, ini bagaimana efeknya terhadap UMKM sendiri dan mereka-mereka atau pengusaha-pengusaha yang ada di daerah-daerah? Ya, tadi kalau memang kita based on lokal ya, lokal konten gitu ya, lokal food, maka di sini juga tadi seperti yang Mbak Lulu katakan,
originally dari lokal tenaga kerjanya, bahan makanannya. Nah, itu juga akan mengenerate ya dari UMKM-nya juga. Nah, namun di sini perlu diwaspadai juga kalau nanti yang saya dengar ya, semoga tidak terjadi. Payment-nya itu seminggu sekali. Nah, apakah memang UMKM itu memang bisa sustain ya dengan payment yang seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Nah, ini yang harus konsideran ya untuk pemerintah karena tentunya mereka juga harus ada perputaran modal gitu ketika mereka menyediakan makanan ini tentunya ya tidak harus menunggu 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Lantas pertanyaannya selanjutnya, apa target dari program makan bergizi gratis Mbak Lulu? Ditahan dulu jawabannya, kami akan kembali selepas jeda. Kita lanjutkan dialog kami di Kabar Petang. Mbak Esther, apakah Indef sendiri memiliki usulan mengenai skema pembayaran terhadap mitra UMKM jika sebelumnya Mbak Esther menyatakan bahwa mitra UMKM ini dibayar hanya seminggu sekali? Mbak Esther. Ya, ini saya hanya mendengar, tetapi semoga itu tidak benar ya, karena yang namanya UMKM itu kan modalnya terbatas gitu ya. Jadi diharapkan nanti kedepannya baik UMKM yang terlibat dalam program MBG ini, skemanya ya pembayarannya tidak terlalu rigid prosedurnya. Terus yang kedua pembayarannya bisa cepat gitu ya, karena kalau nanti pembayarannya agak lama terminnya mungkin mereka tidak akan bisa sustain atau bahkan tidak bisa terlibat gitu, hanya pelaku-pelaku industri besar saja yang bisa terlibat. Itu saja sih dari saya, tapi ini semoga tidak terjadi. Baik. Saja. Ya, Mbak Lulu, ini bagaimana verifikasi dan pengawasan terhadap UMKM yang menjadi penyedia dari makan bergizi gratis ini? Kalau pengawasan tentunya memang sangat rigid ya, karena bagaimanapun selain UMKM tersebut mampu menyediakan makanan, juga tentu berkualitas menjadi satu hal yang sangat penting dari masyarakat lokal. Namun tadi bicara mengenai bagaimana likuiditas. Terdapat perjanjian kerjasama Badan Gizi Nasional dengan mitra yang kemudian juga ada program-program pemerintah yang disatukan juga, yaitu seperti di koperasi tadi ada bantuan-bantuan likuiditas yang juga nanti akan diberikan untuk membantu memberdayakan UMKM agar bisa menangkap peluang ini. Tadi dikatakan tadi juga terkait dengan impor, terima kasih banyak Mbak Esther, memang itu jadi concern dari Presiden bagaimana memastikan agar benar-benar memanfaatkan pangan lokal. Seperti tadi saya contohkan adalah susu. Susu diutamakan adalah diserap dari peternak-peternak lokal. Jadi kalau dilihat teman-teman dilihat di sini dalam program makan bergizi gratis ini memang belum semua susu tidak menjadi sebuah hal yang wajib menjadi bagian dari menu. Jadi yang menjadi ukuran adalah angka kecukupan gizi. Jika kemudian di daerah tersebut tidak tersedia peternak lokal yang mampu mensuplai susu, maka susu tidak diadakan, tapi diganti dengan kecukupan gizi yang lain. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan, ini adalah kesempatan yang sebaiknya ditangkap oleh banyak begitu ya, nelayan dan juga petani, peternak lokal untuk kemudian memulai memperbesar kapasitas dengan berbagai bantuan pemerintah yang ada dan menangkap peluang ini agar menjadi bagian dari program makan bergizi gratis ini. Baik, Mbak Esther, tadi kan dari data Indef sendiri ini menyinggung soal ada 0,24% impor tadi. Nah, mungkin Anda dapat menjelaskan tuh soal impor itu. Ya, jadi kalau kita lihat ini karena Indef sudah pernah melakukan riset terkait dengan susu segar ya. Itu kebetulan saya waktu itu tim leadernya. Saya lakukan riset susu segar itu tahun 2019 dan di sana memang serapan susu dari peternak lokal, susu segar dari peternak lokal itu less than 12% gitu. Jadi kurang dari 12%. Nah, ini yang sangat mengejutkan ya, sehingga nanti kalau kedepannya ya susu, meskipun tadi Mbak Lulu sudah mengatakan bahwa itu bukan menu wajib dan mungkin bisa digantikan dengan bahan baku yang lainnya, mungkin itu
juga bisa dipertimbangkan gitu. Mungkin kedepannya itu harus ada insentif gitu untuk peternak lokal agar bisa lebih bergairah gitu kan. Karena data yang ada di lapangan berdasarkan fieldwork yang sudah kami lakukan tahun 2019 itu ternyata peternak lokal itu serapannya rendah karena pertama ya jadi mereka kesulitan untuk menjaga kualitas dari susu segar. Karena yang namanya susu segar itu harus dijaga kualitasnya maksimal itu 4 derajat Celcius ya. Kalau memang itu lebih dari 2 jam tidak dalam suhu tersebut, maka susu itu akan potensial rusak. Nah, ini yang tidak bisa diserap ya untuk dari peternak lokal ke industri-industri produsen susu. Nah, sehingga di sisi lain juga tidak ada kewajiban dari pabrik-pabrik susu tersebut untuk mengabsorb, untuk menyerap susu segar dari peternak lokal, sehingga mereka melakukan impor gitu, lebih murah juga biayanya, harganya juga lebih murah. Itu sih, Mas. Lantas berapa lama makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan, Mbak Lulu, dan juga apa target akhir dari pelaksanaan penerapan makan bergizi gratis ini? Target dari makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029, masa akhir pemerintahan Bapak Prabowo, dan juga 5 tahun masa pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ini targetnya sampai 2029 82,9 juta penerima manfaat. Dan tadi boleh saya sedikit menjelaskan ya terkait dengan bagaimana kita mendorong agar tidak impor ini. Kita jangan lupakan bahwa program makan bergizi gratis ini tidak berdiri sendiri, namun juga bersambung dengan program hasil terbaik cepat dari presiden lainnya, yaitu adalah ketahanan pangan. Baik. Jadi ada program yang juga mengiringi itu ketahanan pangan, di mana kita membangun diri kita, Indonesia membangun diri kita untuk memiliki sebuah ketahanan pangan. Jadi ini bukanlah sebuah program yang berdiri sendiri, lagi-lagi saling berkesinambungan, saling mengisi antara program ketahanan pangan juga dengan program makan bergizi gratis, sehingga ekonomi lokal bisa benar-benar memanfaatkan dari program ini. Baik, terima kasih Mbak Lulu, terima kasih juga Mbak Esther telah berdialog bersama kami di program Kabar Petang. Sehat dan sukses selalu.